Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmin Nurul Asfia dengan NIM 12320600097 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis perbandingan model pengembangan media pembelajaran dari aplikasi YouTube. Nah, untuk judul yang pertama itu ada pemanfaatan video YouTube sebagai media untuk meningkatkan fokus belajar siswa pada mata pelajaran di tahun 2022. Jadi penggunaan media kemudian untuk meningkatkan proses teknologi. Dan kita menggunakan metode kualitatif dan klasifikasi video. Lalu sumber dari berbagai literatur yang relevan terkait penggunaan video pelajaran. Kekurangannya, penelitian ini hanya berbasis literatur tanpa eksperimen langsung atau data empiris dari siswa. Kemudian tidak ada uji secara langsung terhadap peningkatan fokus belajar siswa berdasarkan data kuantitatif. Kemudian persamaannya, meneliti penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Lalu fokusnya pada peningkatan pemahaman konsep biologi siswa. Untuk perbedaan, fokus penelitiannya meneliti pemahaman konsep biologi siswa melalui YouTube sebagai media pembelajaran. Adapun metodenya menggunakan kombinasi antara kuantitatif dan juga kedua, efektivitas pemanfaatan media YouTube dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia tahun 2022. Ada poinnya yaitu efektivitas penggunaan media YouTube dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia di kelas 8F SMP Negeri 27 Samarinda. Adapun cara menelitinya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitiannya ini terdiri dari 3 tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Adapun kekurangannya hanya berfokus pada kelas, sehingga hasilnya itu mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke kelas atau sekolah lain. Kemudian faktor eksternal seperti minat pribadi siswa terhadap YouTube tidak dikontrol dalam penelitian. Kemudian persamaannya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran, lalu fokusnya meningkatkan hasil belajar siswa dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapun perbedaannya eh, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia dan kelemahannya itu terletak pada pembanding dengan tidak adanya pembanding dengan pembelajaran ini. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran sistem pencernaan menggunakan aplikasi YouTube tahun 2021. Nah, yang ditelitinya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis YouTube untuk membantu siswa memahami sistem pencernaan manusia. Adapun cara menelitinya yaitu menggunakan metode research and development dengan desain case study dan dikumpulkan mencapai pemahaman siswa dan kreativitas mereka dari menggunakan YouTube. Adapun kekurangannya, tidak ada analisis mendalam mengenai potensi tantangan atau hambatan dalam menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Lalu persamaannya itu pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran dan fokusnya itu pada efektivitas YouTube dalam meningkatkan pengalaman siswa. Adapun perbedaannya, fokus penelitian ini yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis YouTube untuk materi sistem perencanaan. Dan kelemahan dari jurnal ini yaitu tidak mengukur dampak terhadap hasil belajar siswa, hanya fokus pada pengembangan saja. Lalu jurnal keempat yaitu YouTube Excel sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Excel. Itu dulu. Nah, yang kelima yaitu penggunaan YouTube sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam ideologi di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Adapun cara menelitinya yaitu menggunakan eh, metode penelitian deskriptif dengan pengumpul data melalui tes hasil belajar atau ulangan formatif. Kemudian aktivitas ini dikategorikan dari sangat aktif hingga sangat kurang aktif. Adapun kekurangannya, penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol, sehingga sulit membandingkan aktivitas YouTube dengan metode pembelajaran lain secara langsung. Kemudian, faktor eksternal juga seperti latar belakang akademik siswa atau pengaruh guru tidak dianalisis lebih lanjut lagi. Untuk persamaannya, menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran dalam biologi dan fokusnya itu pada aktivitas belajar dan hasil belajar siswa.
Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dimana menggunakan deskriptif dengan pengumpulan dan selama 3 tahun ajaran, yaitu dari 2017 sampai 2020. Kemudian telahnya terletak pada tidak ada kelompok kontrol untuk membandingkan efektivitas dengan metode lain. Jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Use of YouTube as an Educational Tool to Rouse the Interest of Secondary School Students in the Subject Biology in Equal Local Government Area of River State tahun 2019. Kemudian yang ditelitinya yaitu bagaimana penggunaan YouTube sebagai alat pendidikan dapat meningkatkan minat siswa. Lalu mengukur tingkat minat siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan YouTube. Lalu cara menelitinya itu menggunakan quasi eksperimental design dengan pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol. Adapun kekurangannya, studi ini hanya mengukur minat, bukan hasil belajar atau pemahaman konsep yang lebih mendalam. Lalu tidak adanya kontrol terhadap faktor eksternal yang bisa mempengaruhi minat siswa. Dan persamaannya menggunakan YouTube sebagai alat bantu pendidikan dan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan minat belajar siswa untuk dan fokus penelitiannya itu mengukur pengaruh YouTube terhadap minat siswa dalam pelajaran biologi dan metode penelitiannya yaitu kuasi eksperimental desain dengan pretest dan post-test serta kelompok-kelompok. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis pengembangan media pembelajaran YouTube. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.